Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama, mantap karena atas berkat dan rahmat dan kesempatan. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan terhadap kita dari zaman kita menuju halal baik. Di sini kami akan presentasikan tugas kami dan yaitu membuat kami Peneus monoton yang sama tugas dari SP dengan pada Februari menerapkan sistem integrated multi traffic control, bisa disebut IMTA, baik itu mengefisiensikan waktu materi pertama yaitu kemudian dilanjutkan oleh pemateri Terima kasih kepada moderator. Saya sebagai pemateri pertama langsung saja akan membacakan materi pertama kami. Pendahuluan, udang windu merupakan salah satu komoditas perikanan budidaya yang potensi bagi Indonesia karena mempunyai peluang ekspor sehingga mendatangkan devisa bagi negara. Selain itu, udang windu merupakan spesies lokal secara alami tersedia keanekaragaman varietas induk yang dapat dipergunakan sebagai sumber plasma nutfah. Indonesia pernah menjadi negara produsen sekaligus pengekspor udang terbesar dunia sejak direncanakan Program Udang Nasional pada tahun 1982. Udang windu atau P. monoton merupakan komoditas utama dalam kegiatan budidaya dan rumput laut Gracilaria sp. Sebagai komoditas sampingan yang berfungsi sebagai penyeimbang kualitas perairan dengan pengembangan budidaya sistem polikultur menjadi sistem budidaya integrat multitropik aquaculture atau IMTA. Sistem IMTA merupakan sistem budidaya menggunakan komoditas dengan tingkatan trofik yang berbeda. Penggunaan sistem IMTA dapat membantu dalam menjaga keseimbangan ekosistem karena setiap spesies tertentu memiliki fungsi berbeda seperti karnivora, herbivora, dan filter feeder sehingga keseimbangan ekosistem mampu terjaga dengan baik. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya selanjutnya. Sekian. Langsung saja saya melanjutkan materinya. Metode penelitian. Penelitian ini menguji pengaruh rumput laut Gracilaria sp. dengan berbagai padat tebar 50 hingga 200 gram menggunakan metode long line serta satu perlakuan kontrol tanpa rumput laut. Penelitian dilakukan secara eksperimental dengan rancangan acak lengkap RAL. Dengan 5 perlakuan, masing-masing diulang 3 kali, variabel yang diukur mencakup bobot mutlak, laju pertumbuhan relatif, keluasan hidupan udang windu, dan kualitas air pH, suhu pH, salinitas harian, nitrat, nitrit, dan amonia mingguan. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, pertumbuhan rumput laut Gracilaria sp. Jumlah rumput laut yang ditanam dalam satu area dapat memengaruhi pertumbuhan rumput laut. Artinya, semakin banyak rumput laut yang ditanam dalam satu area atau padat tebar, maka pertumbuhan rumput lautnya pun akan berbeda-beda. Pada layar dapat dilihat sebuah tabel yang menunjukkan data pertumbuhan rumput laut dalam kolam selama penelitian. Data ini mencakup berat awal dan berat akhir rumput laut dalam gram. Misalnya pada kolam A1.1, berat awal rumput laut adalah 50 gram dan berat akhirnya adalah 128.12 gram. Data ini berguna untuk melihat seberapa cepat rumput laut tumbuh dalam kolam-kolam yang berbeda. Dari tabel tersebut kita bisa melihat bahwa rumput laut tumbuh paling banyak di kolam A4.3 dengan berat awal 200 gram dan berat akhir 364.39 gram. Dengan melihat data ini, para peneliti dapat mengetahui pola pertumbuhan rumput laut dan memahami faktor-faktor apa yang memengaruhi pertumbuhannya. Kemudian kualitas air, di mana merupakan parameter terpenting dalam kegiatan budidaya. Pada layar dapat dilihat sebuah tabel menunjukkan hasil pengukuran beberapa parameter yang digunakan untuk menilai kualitas air di tempat pemeliharaan udang windu selama penelitian. Parameter-parameter ini penting untuk memastikan udang windu hidup dalam lingkungan yang sesuai dan sehat. Misalnya, parameter oksigen terlarut menunjukkan kisaran nilai yang diperbolehkan agar udang windu dapat bernafas dengan baik.
Nilai yang lebih tinggi dari 4 mg per liter menunjukkan kualitas air yang baik untuk udang windu. Selain itu, suhu air juga penting karena udang windu memerlukan suhu yang sesuai untuk tumbuh dengan baik. Rentang suhu yang ideal yaitu antara 29 sampai 32 derajat Celcius. Selain itu, pH air juga harus dalam rentang yang tepat antara 7,5 hingga 8,5 untuk memastikan keseimbangan lingkungan yang baik untuk udang windu. Salinitas, nitrat, nitrit, dan amonia juga merupakan parameter penting lainnya yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan udang windu. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Untuk gambar grafik kualitas air kolam perlakuan dan tanpa perlakuan, penjelasannya yaitu para peneliti mengukur kualitas air di kolam ikan setiap minggu selama 42 hari. Mereka melihat perubahan kualitas air amonia, nitrat, dan nitrit di kolam yang diberi perlakuan dan kolam tanpa perlakuan. Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas air di kolam yang diberi perlakuan lebih stabil daripada kolam tanpa perlakuan. Dan grafik yang disajikan dalam penelitian ini, kita dapat melihat bagaimana rata-rata kualitas air di kolam yang diberi perlakuan selama penelitian. Jadi kesimpulannya adalah bahwa perlakuan yang diberikan pada kolam ikan dapat membantu menjaga kualitas air agar tetap stabil dan tidak berubah secara drastis. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Iban. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan dan kelulusan hidup udang windu dipengaruhi oleh padat tebar rumput laut, pakan, dan kondisi lingkungan. Hasilnya menunjukkan bahwa padat tebar rumput laut yang tepat itu sekitar 50 gram dapat meningkatkan berat udang secara efektif. Faktor-faktor seperti pakan buatan yang tepat jumlahnya, ruang gerak cukup, serta kondisi kualitas air atau suhu, pH, salinitas, oksigen terlarut. Sangat penting bagi pertumbuhan udang, rumput laut juga membantu penyerap amonia dan logam berat, serta mempengaruhi tingkat kelulusan hidup udang dalam sistem budidaya integrate multitropik aquaculture atau disebut dengan IMTA. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya manajemen yang baik dalam budidaya udang windu, termaksud pemantauan kualitas air dan pengaturan padat tebar rumput laut serta pakan yang diberikan. Terima kasih. Baik, itulah materi dari kami. Kesimpulannya yaitu sistem IMTA dengan rumput laut Gracilaria sp dapat meningkatkan performa pertumbuhan udang windu dengan memanfaatkan limbah organik sebagai sumber nutrisi. Sistem ini juga dapat mengurangi dampak lingkungan dan aktivitas budidaya dengan memanfaatkan limbah sebagai sumber nutrisi bagi rumput laut. Itulah materi dari kami. Sekian, saya akhiri dengan ucapan akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.